Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya ada di dealer Benelli Panji Suroso ya, di Kota Malang. Kali ini saya akan mereview motor baru Matic 150cc ya, yang beberapa waktu lalu dirilis oleh Benelli Motor Indonesia. Ya, seperti thumbnail sih, yaitu Kiwe Versilia 150. On the night, and you're gonna love it. We've been waiting to move, and I'm going slow. Let's hit the road and make it up as we go. Oh, let's go. Oh, baby, don't change your mind. Let's get in trouble. I want nothing but you. No holding back. Nah, ini adalah Kiwe Versilia 150 ya, tahun 2023. Yang mana ini saudara dari Kiwe Shiny 150 ya, yang dulu juga pernah saya review. Jadi ini bisa dikatakan versi lebih tingginya. Secara basis mungkin sama, tapi dari beberapa fitur itu ada perbedaan ya, yang lebih oke dari motor ini ketimbang Shiny 150. Pertama kita lihat dulu dari desainnya ya. Kalau kita lihat untuk Versilia 150 ini desainnya lebih ke ala-ala motor Inggris ya. Kalau kalian tahu merek Royal Alloy, nah ini seperti itu sih, hampir-hampir mirip ya. Kalau Shiny itu kan lebih ke motor Matic Prancis ya, kalau saya bisa menilai. Nah ini lebih ke motor Inggris. Di bawahnya lagi ada ya Benelli Panarea, itu yang lebih ke motor Itali sih menurut saya. Oke, kita lihat dari warnanya dulu ya. Nah, kebetulan warna yang saya review ini adalah warna hijau. Hijaunya hijau Dove seperti hijau tentara gitu ya, dengan detail warna emas. Emas atau krem atau perunggu ya ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Lalu kita lihat untuk di bagian detail bagian depan ya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Ini bisa terlihat ya. Di bagian bodinya ini sangat lebar, dan lampunya pun juga kita lihat ini seperti siluetnya lampu-lampu bis ya. Jadi dia dari kanan ke kiri itu benar-benar dipakai lampu semua gitu loh. Dan ini semuanya sudah ada LED ya. Baik itu yang atas ini sudah LED. Coba saya nyalakan ya. Nah ini ya. Ini untuk lampu utamanya. Ini untuk lampu dekat. Untuk lampu jauhnya ada di bawahnya seperti ini. Kemudian yang bawah, nah ini ada lampu DRL ya, yang mana dia menyambung seperti ini. Jadi hampir melingkar ya. Yang atas itu menyambung, kalau yang bawah ini terputus. Dan di dalamnya sini ada detail ya, sepancam list. Listnya ini warna silver seperti ini. Jadi untuk pemanis juga ya. Kemudian untuk lampu sein. Nah untuk lampu seinnya seperti ini. Dia juga LED dengan 4 titik lampu ya. Jadi ini seakan-akan seperti ya, kembali lagi seperti siluetnya lampu-lampu bus gitu loh. Mumpung lampunya menyala, saya akan perlihatkan pada kalian untuk lampu belakangnya ya. Nah untuk lampu belakangnya seperti ini. Ini unik banget sih yang belakang ini. Dia modelnya vertikal seperti ini ya. Dan bentuknya juga unik banget. Kalian bisa nilai sendirilah seperti ini. Dan untuk lampu remnya, nah itu tuh lampu remnya. Lampu remnya ada di garis tengahnya seperti itu ya. Nah ini kalau lampu hazardnya nyala ya. Dia modelnya strip seperti ini. Jadi unik banget. Jadi seperti itu ya untuk nyala lampunya. Dan juga yang membedakan dengan Shiny ya. Kalau Shiny itu di bagian bodi yang sini itu ada lampu lagi. Kalau ini nggak ada. Oke lah, kita kembali ke depan. Nah kita lihat untuk bagian cover stangnya ya. Dia seperti ini, dominasinya warna hijau Dove, dengan sini ada list rumah lampunya warna emas, dan di sini ada tulisan spesial. Lalu untuk bodi bawahnya ini juga full ya, full pakai warna hijau Dove. Di sini ada semacam ya seperti dasi kecil gitulah, warna emas, dan di atasnya ada tulisan Kiwe bentuk stiker.
Lalu di sini ada stiker lagi tulisan Versilia. Nah, di bawahnya lagi ada tulisan lagi 150. Seperti ini. Sama ya, kanan kirinya. Lalu untuk bagian spakbor, spakbornya ini juga didominasi warna hijau doff dengan list di bawahnya warna emas. Dan ini juga ada logo khas Kiwi ya, seperti ini. Ini stiker, jadi bukan yang model timbul. Dan untuk di atas ini ya, ini ada tempat untuk peletakan plat nomornya, seperti ini. Lalu pindah ke bagian samping. Nah, seperti ini ya. Dari samping bisa kita lihat warnanya masih sama ya. Dia dominan warna hijau doff. Lalu ada detail list seperti ini warna emas. Dan juga di bodi belakangnya juga ada list warna emas seperti itu. Tapi di ujungnya itu untuk lampu seinnya. Nah, untuk yang bodi belakangnya ya, di sini juga ada stiker tulisan Versilia besar gitu loh. Tulisan ada tulisan Kiwi-nya kecil seperti itu. Nah, untuk bagian tengah-tengah ya, dia nggak pakai warna emas atau warna hijau doff, tapi dia pakai warna hitam doff seperti ini. Jadi dari area kokpit ke bawah sini, kalau di bawah ini pakai hitam glossy ya. Kemudian naik ke atas dia pakai hitam doff, lanjut sampai ke sini, sampai ke bagian lampu belakang. Nah, ini ya. Nah, untuk bagian list lampu belakangnya dia pakai warna emas seperti ini. Di atasnya ada lagi logo Kiwi dengan stiker ya, bukan emblem timbul. Kemudian untuk bagian spakbor, nah spakbornya ini cukup lebar tapi nggak terlalu panjang. Ya, kalau terlalu panjang nanti malah kena tanah. Tapi secara proporsi cukup pas kok. Dan seperti motor-motor Kiwi pada umumnya, ya karena ini motor Eropa juga ya hitungannya. Di sini terdapat reflektor yang mana ini menjadi standar di motor-motor Eropa. Tapi kalau di Indonesia kan nggak wajib ya. Nah, ini oleh Kiwi tetap dipakaikan seperti ini. Jadi ya kesan motor ini sangat Eropa gitu loh. Di bagian spakbor ini tadi ya, ini ada tempat tutup plat nomor. Ternyata di bagian sini ini ada lampu plat nomornya loh. Makanya di bagian bodinya ini dibuat lebih apa ya? Lebih menonjol gitu. Karena untuk rumah lampu plat nomornya. Dan biasanya di sini ada reflektor warna merah ya. Nah, ternyata reflektornya itu ditaruh di sini. Yang jarang banget kita temui di motor-motor lain ya. Ditaruh di bagian behelnya. Kita naik sebentar ngomongin behel. Behel untuk motor ini selain dia untuk pegangan tangan, tapi juga sebagai tempat untuk menaruh box ya. Kalau misalnya kalian beli box, nah ini kalian bisa pasang di sini. Ini sudah disiapkan untuk lubang-lubangnya ya, tinggal disesuaikan aja dengan box yang akan kalian beli. Dan ini ada aksesorisnya kok dari Kiwi, tapi itu opsional. Kalian bisa nambah sendiri dengan biaya ya mungkin sekitar 2 jutaan atau berapa gitu ya. Tadi saya dapat info ya segitu. Lanjut untuk bagian jok ya. Nah, joknya ini secara bentuk dia itu sama persis dengan Shiny 150 ya. Tapi yang membedakan di bagian permukaannya ini dia lebih banyak sekat-sekatnya gitu loh. Dan teksturnya juga kasar. Kalau yang bagian tepian ini juga kasar sama. Tapi lebih berkarakter yang ini sih kasarnya. Kalau ini kasarnya masih tergolong lebih halus. Tapi secara garis besar sepertinya sama saja deh. Cuman beda di sini ada sekat-sekatnya. Yang belakang juga sama pakai model sekat-sekat seperti ini. Dan ini seperti model terpisah ya. Padahal ini joknya hanya satu. Tapi desainnya dibuat seperti ini. Jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih keren aja sih. Kemudian ini ada jahit-jahitan asli ya, bukan cetakan. Serta di sini juga ada tulisan spesial yang mana ini juga bordir ya ini ya. Kemudian untuk bagian tempat pijakan kaki untuk pengendara, tadi kan saya sempat bilang warnanya hitam glossy dan teksturnya halus. Nah, karena halus itu kan biasanya licin ya. Nah, oleh Kiwi di sini dilengkapi dengan detail gerigi-gerigi seperti ini supaya alas kaki kita itu lebih rigid ya, nggak mudah licin ketika kita memijak di sini. Dan di sini ada tempat untuk meletakkan kaki. Ini mungkin harus melepas ini ya, karena mungkin ada bautnya untuk yang dilepas.
tuh kan. Nah, untuk pijakan kaki penumpang di mana sih? Nah, ternyata di sini. Ini peletakannya juga sama dengan Shiny 150, mengingat juga basisnya sama ya motor ini. Untuk mengambilnya kita congkel seperti ini. Nah, ini ya. Ini cukup panjang, tapi secara lebarnya nggak terlalu lebar sih. Dan untungnya di sini ada karet. Jadi untuk alas kaki kita yang mudah licin ya bisa terkurangi lah dengan adanya karet di sini. Oke, kita tutup lagi. Kemudian di sini di bagian detail bodinya ya, ini terdapat lubang-lubang seperti ini. Ini fungsinya mungkin untuk menangkap udara ya, masuk ke ruang mesin supaya lebih optimal dalam mendingin mesin. Dan nggak hanya di sini saja untuk lubang udaranya, di sini juga ada lubang udaranya. Nah, karena ini kan bodinya cukup lebar, otomatis kan mesin hampir tertutup semua ya. Nah, supaya mesin itu tidak terlalu panas, maka dibuatlah sirkulasi udara seperti itu. Lanjut, kita ke bagian kaki-kaki ya. Nah, untuk kaki-kaki seperti ini bisa kita lihat ya. Dari suspensinya normal sih ya, pakai teleskop biasa. Terus untuk velgnya ini bentuknya juga cukup unik karena palangnya ada banyak sekali ya. Ini kalau nggak salah punya desain sama atau berbeda sih dengan Shiny 150. Kalau secara warna jelas beda ya, tapi secara desain sepertinya ini beda. Dan kalau kita hitung berapa palang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 palang. Banyak banget ya. Dan ini dia pakai ukuran diameter 12 inch. Dan untuk lebarnya ini berapa ya? Oh, dia pakai lebar 3 inch. Jadi kalau kita lihat emang velgnya kelihatan besar sih ya, besar dan lebar. Dan untuk bannya, nah ban yang dipakai ini adalah tipe daily tire yang ini sama dengan yang versi cruiser juga ya, Kiwi V250 Fi. Dia juga pakai daily tire dengan ukuran 120/70 ring 12. Makanya kalau kita lihat dari depan ini kelihatan lebar ya. Dia lebih proporsional sih ketimbang yang pakai ukuran yang lebih kecil. Jadi dengan bodi atasnya itu lebih seimbang. Kemudian kita lihat ya, di sini ada sensor, kabel sensor di sini. Ini untuk sensor kecepatan ya. Jadi dia ikut putaran ban, bukan ikut putaran mesin. Nah, di sini juga kita lihat ini ada tutup pentilnya. Modelnya melengkung seperti ini ya. Ini jarang-jarang loh ada yang model seperti ini. Ini mempermudah tukang tambal ban atau mekanik ban sih untuk mengisi ban. Mengisi angin maksudnya, bukan mengisi ban. Kita geser ke sini. Nah, di sini untuk remnya dia pakai cakram ya. Model lingkaran lurus, diapit dengan kaliper 2 piston. Bentuknya kecil ya, lucu, imut dan menggemaskan itu. Lanjut kita ke kaki belakang. Nah, untuk kaki belakang seperti ini ya. Ini remnya pakai tromol. Di sini kita lihat di bagian tuas remnya nggak kelihatan ya. Ternyata dia ada di sini. Jadi ngumpet gitu loh. Begitu juga dengan suspensinya ya. Suspensinya dia tunggal di satu sisi aja. Dan ini fix kelihatannya, nggak ada penyetelan beban atau yang lainnya. Dan sama halnya dengan tuas rem tromol tadi, ini juga ngumpet sembunyi gitu ya. Untuk yang bagian kanannya seperti ini lebih bersih sih ya, nggak ada lengan ayun tambahan gitu. Dan velgnya sama ya desainnya, dari ukuran desain itu sama, diameternya 12 inch, lebarnya 3 inch. Dan untuk bannya ya, dia juga sama dengan depan pakai daily tire, tapi bedanya untuk ukurannya ini 130/70 ring 12. Jadi beda satu tingkat ketimbang yang depan. Lanjut kita ke bagian mesin. Nah, untuk mesinnya seperti ini ya. Nah, di sini yang kelihatan kan hanya box CVT-nya aja ya. Nah, untuk box filternya itu dia ngumpet di situ. Ya karena motor ini kan bodinya lebar dan besar juga ya, otomatis box filternya itu didesain supaya bisa masuk ke dalam bodinya. Dengan bentuk seperti ini membuat kesan mesin motor ini itu lebih simpel gitu ya, lebih lebih ringkas.
Dan di sini juga masih dilengkapi dengan starter kaki. Jadi mungkin bagi kalian yang biasanya itu panik ya, ketika motor itu mogok atau akinya tekor, mau menghidupkan mesin, kebanyakan motor zaman sekarang itu banyak yang dihilangkan ya starter kakinya. Nah, untuk Kiwi versi Lia 150 ini masih dilengkapi dengan starter kaki. Nah, untuk spesifikasi mesin ya, dia pakai kapasitas 149,6 cc, SOHC 2 katup berpendingin udara. Jadi dia masih pakai udara ya, bukan pakai radiator atau cairan. Dengan ukuran diameter kali langkah 57,4 kali 57,8 mm. Jadi bisa dibilang ini square ya. Perbandingannya hampir sama. Harusnya sih karakternya lebih merata ya, tenaga bawah hingga ke atasnya. Untuk rasio kompresi 10,3:1. Jadi bahan bakar yang cocok untuk motor ini adalah oktan 92. Tenaganya 9,7 PS di 7000 rpm dan torsi 10,5 Nm di 6500 rpm. Cukup lah ya, nggak terlalu kencang tapi juga nggak terlalu pelan. Karena motor ini kan juga dibuat santai ya, bukan untuk kebut-kebutan. Dan kita lihat untuk bentuk knalpotnya ya. Nah, untuk knalpotnya seperti ini bentuknya. Lucu sih ya, karena lubang udaranya itu nggak di tengah gitu loh. Jadi kesannya di bawah banget. Kemudian untuk cover knalpotnya ya. Nah, ini bukan plastik tapi dia pakai plat di warna chrome juga. Jadi kelihatan lebih mewah sih ketimbang pakai warna hitam biasa gitu ya. Nah, ini karena dia pakai pendingin udara, jadi di sini tidak ada radiator, adanya ya seperti apa ya? Seperti kipas gitu loh. Lanjut kita ke bagian atas, ke bagian kokpit ya. Nah, untuk kokpitnya seperti ini, bisa kalian lihat. Pertama kita bahas dari kuncinya dulu ya. Nah, kuncinya ini sudah keyless, jadi nggak pakai kunci. Tapi uniknya ini juga bisa dicolok kunci loh. Nanti saya akan coba praktekkan ya. Kemudian di bagian atas, di bagian tombol-tombol ya. Di sebelah kanan ada tombol untuk hazard. Di sini ada engine key switch yang jarang banget di motor matic dan ada starter. Untuk sebelah kiri, di sini ada lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Dan untuk bentuk hand gripnya seperti ini ya. Ini sama sih dengan Shiny 150. Bedanya ini pakai warna hitam gitu aja. Dan untuk bagian ujungnya ya atau jalur stangnya dia pakai finishing warna silver. Kemudian untuk spion kita lihat. Nah, ini ya. Spionnya dia model oval dengan detail warna hijau doff dan juga warna emas. Kemudian untuk handle rem. Nah, handle remnya seperti ini. Dia pakai warna silver ya. Namun sayangnya di sini tidak ada pengunci rem atau rem tangan gitu loh. Ya, ini juga rem tangan sih hitungannya. Ya, rem parkir lah istilahnya. Jadi cukup disayangkan ya. Padahal ini masih pakai tromol juga. Lalu untuk bagian info panelnya dia model layar seperti ini ya. Ini digital. Apakah ini TFT? Kita akan coba nyalakan nanti. Kita akan ke bawah dulu. Nah, di sini ada tempat untuk pengait ya, pengait belanjaan dan modelnya bisa dilipat seperti ini. Tapi dia nggak bisa model membuka terus seperti ini ya. Dia semacam ada pernya. Jadi kalau nggak dipakai otomatis dia akan menutup seperti ini. Oke, kita akan bahas kuncinya. Kuncinya model keyless. Nah, bagaimana untuk remote-nya? Untuk remote-nya seperti ini ya. Secara bentuk ini mewah banget loh. Seperti remote-nya mobil malahan, bukan motor. Dan ini ada logo Kiwi-nya. Dan ini ada anak kuncinya. Selain ada anak kunci seperti ini, di sini, ini juga saya temukan di mobil ya. Ini juga ada kunci cadangannya. Ini kita tekan, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kembalikan. Sebelum kita kembalikan, nah ini seperti ini. Kalau posisi sudah dibuka. Nah, fungsi dari keyless ini adalah selain untuk menghidupkan kontak, dia juga mengunci stang dan juga membuka jok ya. Cara menyalakannya kita tekan dulu untuk yang ini. Ini yang unlock ya. Nah, ini kan sampai tepiannya nyala lampu. Nah, ini baru kita bisa putar ke sini atau ke sini untuk membuka jok atau untuk mengunci stang ya, ditekan sambil diputar. Ya umum sih. Oh ya,
Mengenai remote tadi ya, ini ada beberapa fungsi. Pertama ini untuk membuka kunci, untuk mengunci, untuk menutup kunci, dan juga untuk semacam apa ya, kalau misalnya kita lupa di parkiran, kita pencet ini. Nah ini bisa jadi penanda untuk di mana letak motor kita diparkir. Oke, kita lihat untuk bagian info panelnya ya. Kita nyalakan. Nah seperti ini. Ternyata dia digitalnya digital monokrom ya, bukan yang TFT. Jadi ya seperti inilah. Ini infonya ya. Di sini ada indikator sen kanan kiri, di sini ada jam, di sini ada penunjuk putaran mesin, penunjuk kecepatan, odometer, dan indikator sisa bahan bakar. Nah di sini ada satu tombol ya, kita coba tekan. Di sini ada trimeter. Nah ini. Kemudian ada odometer. Cuma itu aja sih, odo sama trimeter aja. Nah, di sini juga ada satu ya, lampu indikator. Ini untuk lampu jauhnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk di sini ya, di sini ada laci. Coba kita buka. Ini nggak pakai remote ya, kita harus pakai kunci seperti ini. Nah, ini. Ya modelnya khas laci-lacinya motor-motor Matic Eropa ya. Di sini ada tempat untuk menyimpan barang, ya cukup kecil sih. Mungkin bisa untuk handphone aja. Coba saya masukkan handphone. Oh ternyata cukup susah sih. Harus posisi seperti ini. Nah ini ya. Kemudian ini ada tutup. Ini untuk nomor rangka sih. Jadi dia dibuatkan tutup seperti ini. Kemudian di bagian sini ada, ini mungkin untuk screen. Dan ini ada power socket untuk ngecas smartphone. Dan sudah USB ready. Jadi lebih baik ya ketimbang yang masih pakai lighter biasa. Karena kalau pakai lighter itu kan harus pakai adapter ya untuk ngecas smartphone. Kalau ini sudah USB ready. Oke, kita tutup lagi. Menutupnya seperti ini. Kemudian kita lihat untuk bagian bagasi ya. Caranya adalah kita aktifkan dulu. Ini kita putar tanpa ditekan ya. Nah, seperti ini. Oke, kita buka. Nah, seperti ini ya. Di sini ada dua tempat untuk tangki bahan bakar dan juga bagasi ya. Untuk tangki bahan bakarnya di sini. Dia modelnya putar ya, umum ya, seperti motor pada umumnya. Kapasitasnya 5,6 liter. Jadi menurut saya sih untuk sebuah motor Matic 150 cc, terutama yang dimensinya cukup besar ya. Ini sih mungkin kurang besar, tapi cukup lah kalau misalkan dibuat untuk di kota aja. Kemudian di sini ada bagasi, yang ini juga cukup luas dan sama dengan Shiny 150 ya. Dan bisa memuat helm, tapi ya helm-helm yang tipe-tipe open face gitu ya. Dan nggak semua open face bisa masuk. Di bagian dasarnya ini ada punuk semacam apa ya, tonjolan gitu. Ini berguna untuk mekanik, misalkan kalau untuk mengecek mesin ya. Jadi tinggal membuka ini aja tanpa membongkar bodi. Kemudian untuk rangka joknya yang bagian bawah seperti ini. Oke, kita tutup ya. Nah terakhir, tadi kan saya bilang ini selain keyless tapi juga bisa dicolokkan kunci. Caranya adalah kita tinggal geser yang warna hitam ini bawah, lalu kita masukkan anak kuncinya. Tuh, tinggal kita putar, tuh kan langsung bisa. Dan ini seperti kunci motor pada umumnya, ketika posisi on itu nggak bisa dilepas ya. Otomatis seperti ini. Jadi ini berguna misal remote kita itu kehabisan baterai ya, itu bisa pakai kunci ini. Ataupun ini kan bisa dilepas. Nah ini kan ada kunci cadangannya di sini. Jadi seperti itu. Nah untuk varian warna motor ini ya, dia ada dua tipe, warna hijau ini dan juga warna merah putih kalau nggak salah. Kalau nggak salah fotonya seperti ini ya. Dan untuk harganya, ini di Malang ya, saya dapat info itu harganya Rp35.250.000. Ya kalau dibandingkan dengan motor-motor Matic Eropa yang lain sih, ini termasuk murah banget ya. Dengan fitur yang cukup banyak, serta mesin yang juga nggak kalah bertenaga. Ini udah cocok lah.
Oke, jadi seperti itu aja ya video review saya untuk Kiwi Versilia 150 tahun 2023 ini. Jadi kalau kalian ingin lihat langsung unit ini, kalian bisa datang di Benelli Panji Suroso di Kota Malang ya. Kalau kalian domisilinya di Malang Raya. Atau kalian ingin order langsung lewat WhatsApp, kalian bisa WhatsApp nomor yang saya cantumkan di deskripsi bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Let's hit the road and make it up as we go. Oh, let's go. Oh, baby, don't change your mind. Let's get in trouble.